Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali lagi membuat video tutorial mengenai jaringan komputer. Tapi untuk saat ini yang akan saya bahas itu membuat simulatornya saja. Membuat simulator atau mensimulasikan pembangunan sebuah topologi jaringan. Tuh, banyak modelnya yang saya gunakan untuk saat ini yaitu Cisco Packet Tracker ya. Cisco Packet Tracker untuk versi Android yang saya gunakan. Kenapa? Karena kalau untuk versi Android itu banyak pengguna yang bisa mempraktekannya. Tapi kalau kita menggunakan versi laptop itu kemungkinan sedikit karena pengguna laptop juga sedikit yang punya. Saya akan menampilkan bentuk topologi yang akan dibuat. Seperti apa topologinya? Mari simak, saya akan lanjut jelaskan. Nah, jadi teman-teman, saya sudah menampilkan nih topologi yang akan kita bahas mengenai praktek pembelajaran jaringan komputer. Jadi saya membuat ini menggunakan Cisco Packet Tracker. Saya menggunakan yang versi Android ya. Ada juga yang versi komputer. Kenapa saya menggunakan versi Android? Karena versi Android ini banyak pengguna yang bisa mengerjakan atau membuat. Kalau laptop kan sedikit yang punya gitu. Oke, lanjut. Ini akan saya jelaskan sedikit. Saya membuat gambar ini tanpa belum mengkonfigurasi ya. Jadi ada router MikroTik 1, kemudian router MikroTik 2. Router pertama ini saya hubungkan dengan satu buah kabel ke access point. Kabel ini menggunakan kabel strike. Access point ini berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan sinyal wireless atau ya bahasa sehari-harinya sinyal wifi gitu orang-orang bilang. Nah, sinyal wifi ini juga dia tidak akan bisa terhubung apabila perangkat yang dimiliki tidak mempunyai wifi cardnya. Itu tidak bisa. Jadi inilah perangkat yang saya ambil dari Cisco-nya karena ini ada wifi cardnya. Kemudian pada router ini akan saya konfigurasi IP DHCP server atau dinamis ya, dinamik. Apa sih itu artinya? IP yang dibuat dari server dan disampaikan kepada klien secara otomatis dengan jumlah rank yang ditetapkan oleh pembuatnya gitu. Jadi maksudnya IP yang dibuat di router ini akan diberikan kepada klien yang terhubung secara otomatis. Jadi nggak ribet-ribet kita menginputnya, nggak manual, langsung otomatis gitu. Kemudian di router kedua sini ya, saya hubungkannya menggunakan switch. Nah, jadi switch itu bagaikan kalau dalam listrik deh. Kalau listrik itu bagaikan terminal yang terhubung tanpa harus dikonfigurasi dengan susah-susah. Jadi saya banyak nih masang perangkat di sini, menaruh perangkat dengan kabel yang berbeda-beda. Yang pertama ada laptop, saya tarik menggunakan kabel strike. Kemudian lagi ada PC server, saya tarik menggunakan kabel fiber optik. Kemudian ada lagi PC 1 dan PC 2. Ini anggaplah komputer deh gitu. Saya tarik dari switch menggunakan kabel UTP. Dan di sini komputer 2 ini terhubung dengan kabel USB. Kenapa? Karena tugasnya nanti bisa sharing data baik data video, suara dan lain-lain lah gitu. Kemudian ada lagi printer kan alat untuk mengeluarkan suatu objek yang dicetak gitu melalui kertas. Nah, saya tarik dengan kabel UTP tuh, UTP tipenya strike. Kemudian yang terakhir di sini ada lagi modem ya, modulator demodulator ya gitu deh, saya agak sedikit lupa. Itu biasanya di dunia internet digunakan untuk
merubah sinyal analog yang dari kabel dijadikan sinyal digital atau untuk mengakses internet deh gitu. Nah, jadi ini saya hubungkan dengan TV ya. TV di sini pakai kabel apa? Kabel koaksial. Biasanya kan kalau punya TV di rumah itu nyambung ke parabola itu menggunakan kabel koaksial. Dia yang hitam, ya yang hitam itu ya. Kalian pernah lihat kan kalian itu TV di rumah ya, punyalah TV, nggak mungkin nggak punya. Nah, ini saja mungkin awal dari pembahasan saya mengenai topologi yang akan kita buat. Sekarang mari simak videonya, tonton videonya, jangan di skip, karena kalau di skip kita kekurangan konfigurasi sedikit itu akan mempengaruhi terkoneksi atau tidaknya perangkat-perangkat yang ada di layar ini, gitu ya. Ini saya sudah berada di depan layar monitor atau depan desktop saya. Jadi saya menggunakan BlueStack ya, menggunakan BlueStack di sini untuk membuka aplikasi Android. Karena kalau saya membuat videonya lewat HP Android, HP-nya nggak kuat menahan derita mengangkat beban berat. Lanjut. Nah, jadi teman-teman yang harus persiapkan adalah ambil bahannya di sini, router. Kita akan buat seperti gambar awal yang saya jelaskan di awal video ya. Router ke router. Pada router 1 dan router 2 atau router 0 ke router 1, saya akan menghubungkan connect, kemudian connect menggunakan kabel crossover. Nah, kabel yang digunakan adalah crossover dan perhatikan akan kita hubungkan di LAN card nomor berapa. Ini kita menggunakan yang FE0-0. Ingat, karena di sini akan kita fungsikan yaitu dikonfigurasi menyesuaikan perangkatnya. Hubungkan ke sini, kemudian di router satunya juga di FE0-0. Terhubung ya. Kemudian, nah ini akan muncul notifnya yaitu gambar warna merah karena belum dikonfigurasi. Jadi saya akan mengkonfigurasinya. Sebelum mengkonfigurasi, saya akan menetapkan IP dulu. IP yang harus diisi yaitu di sini untuk router 0 ya, 192.168.2.1. Ini yang untuk ke router ini deh. Nah, ini untuk sini. Kemudian di sini lagi 192.168.2.2/24. Oke. Nah, masukkan. Kita akan konfigurasi ya, disimak. Yang pertama di router 0. Masuk ke CLI. Pada awal masuk ke router kita pilih no, kemudian enter. Kemudian setelah enter itu di sini pilih enable. Nah, enter lagi. Nah, jadi kemudian masuk ke konfigurasi, kita akan memasukkan IP yang kita buat pada router pertama tadi. Configure. Oke. Enter lagi. Nah, pada menu selanjutnya atau perintah selanjutnya kita tulis lagi yaitu masukkanlah LAN card nomor berapa yang akan kita konfigurasi pada router 0 ini tadi. Jadi LAN cardnya yang kalau kita lihat tadi itu di perintahnya gini, int fa 0 0 ya, itu ya. Enter. Baru kita tambahkan IP-nya. IP ADD 192.168.2.1 spasi subnetnya 255.255.255.0. Enter. Nah, jadi ini sudah masuk. Kemudian setelah itu ini cukup kita berikan satu buah IP aja. Itu aja udah. Habis itu baru pilih no shoot. Enter. Enter lagi. Finish ya, selesai di router 0. Kita pindah ke router 2 dengan IP yaitu 2.2. Enter. Klik CLI. Nah, di sini kita lakukan dengan cara yang sama. Pilih no, enter, kemudian enable, enter. Setelah itu baru kita tulis configure atau F juga bisa, configure. Nah, LAN card
yang terhubung pada router 1 itu kan sama interface-nya, kita masukkan FA 0 ya, INT FA 0 gitu. Kemudian kita tambahkan IP lagi, IP ADD 192.168.2.2 spasi 255.255.255. Nah, tadi kan 1 sudah kita pakai di router 0 ya. Sekarang kita pakai 2 di router 1. Karena kalau dia sama IP-nya akan mengalami tabrakan atau konflik pada IP. Enter, kemudian pilih no shoot lagi. Sama kan seperti router yang 0 konfigurasinya. Habis itu enter lagi. Kita cek deh. Jadi di sini dia sudah menunjukkan si warna hijau ya, lampunya jadi warna hijau. Artinya itu sudah terhubung. Nah, kalau sudah terhubung lanjut. Next kita akan menambahkan pada router 0 ini yaitu access point. Saya tambahkan di sini di wireless, ambil alatnya di access point. Oke. Dan saya akan hubungkan dengan satu buah kabel. Klik connect ke sini. Pilih kabel. Kabelnya tetap menggunakan crossover ya. Kenapa? Kan biasanya kabel crossover itu untuk perangkat yang sama, tetapi kok ini menggunakan kabel crossover dengan perangkat yang berbeda? Kalau di simulasi yang saya temui seperti ini, tapi kalau langsung ke fisik saya menggunakan strike, biasanya itu bisa. Jadi kita ikuti aja deh perintahnya menggunakan crossover. Nah, seperti yang awal tadi nih, menggunakan port FE1 _ 0, saya klik, saya hubungkan ke access point. Nah gitu. Setelah itu di minimize lagi. Nah, akan muncul notif warna merah. Artinya belum kita konfigurasi. Sekarang saya akan menambahkan IP lagi untuk ke access point itu. IP-nya 192.168.3.1. Harus berbeda ya. Jangan sama. Karena kalau sama nanti tabrakan. Ini kan dia pakai 2 antara router ke router. Kalau ini antara router ke access point. Kita pakai 3.1. Oke, lanjut kita konfigurasi di router. Sama, caranya sama. Cuman di sini kita akan menambahkan DHCP server. Itu ya, DHCP server. Sebelum kita memasukkan IP, saya akan menambahkan kliennya dulu. Klien ini kita menggunakan wireless ya. Ini PC. Saya ambil lagi laptop di sini. Saya ambil lagi smartphone ya. Kemudian saya ambil lagi tablet. Dah. Nah, yang 2 sudah terhubung tuh, yang dua di atas belum. Kenapa? Karena access point ini adalah alat yang berfungsi sebagai penyebar sebuah sinyal WiFi atau wireless dengan frekuensi mulai dari 2400 MHz sampai dengan gigahertz gitu, sampai dengan berapa, sampai 10.000 GHz gitu, pokoknya banyak. Biasanya kalau digunakan di HP-HP biasa itu menggunakan 2400 MHz. Ini kan belum terhubung. Kenapa? Karena access point ini harus kliennya yang terhubung harus mempunyai WiFi card-nya. Kalau tidak punya WiFi card itu nggak bakal bisa terhubung. Kita coba dulu buka, klik laptopnya, kemudian masuk ke physical. Nah, ini dia masih menggunakan LAN card, jadi nggak bakal bisa terhubung karena menggunakan LAN card harus menggunakan kabel. Itu. Jadi saya matiin, saya buang, saya ambil yang ini. Saya tarik ke sini. Oke guys, saya tarik, kemudian saya hidupkan lagi. Nah, oke, dan apa hasilnya? Sekarang terhubung ya. Habis itu saya akan buat yang PC dulu. Lakukan dengan cara yang sama. Saya matikan juga. Saya buang ini, buang jauh. Saya ambil yang ini, WiFi card, ada antenanya tuh panjang. Kemudian hidupkan, terus matikan lagi. Terhubung kan? Sudah, ini terhubung.
Ini kan belum kita konfigurasi ya untuk DHCP servernya. Sekarang coba kita cek dulu di PC 0 desktop, habis itu ke IP 4. Kita sudah berada di DHCP ya. Nih, apakah hasilnya? Ini belum ada IP yang dibuat karena kan 3, harusnya di sini masuk 3. Ini belum jadi. Jadi harus kita konfigurasi. Oke. Disimak. Saya mau minum dulu sebentar. Nyangkut guys. Jadi saya klik pada router, masuk ke CLI. Lakukan dengan cara yang sama, yaitu memasukkan IP address-nya dulu. Enter ya. Nah, ini kan sudah masuk ke dalam folder config if ya. Artinya ini kita masuk ke dalam FA0-0. Jadi harus keluar dulu dari folder ini. Exit. Kita keluar dulu. Exit. Nah, setelah itu, setelah exit baru kita masukkan LAN card yang terhubung pada ini tadi, yang terhubung pada kabel LAN kita ke access point, pakai FA1-0 ya. INT FA1-0 FA1-0, kemudian enter. Setelah itu kamu tambahkan IP-nya. IP spasi ADD. Nah, IP yang saya buat tadi itu berupa 3 ya, 192.168.3.1. Nah, jadi seperti itu. Salah, belum titiknya, titik 1. Sama ya seperti yang kita hubungkan antara router ke router. Terus masukkan subnetnya 255.255.0. Oke. Habis itu enter. Oke. Setelah di enter apalagi? No sahut. Nah, enter lagi. Kita kan masih berada pada folder INTFA1-0 ya, yang terhubung pada access point nih, yang terhubung pada ini. Ini sudah hidup tuh karena kita sudah pilih no shoot tadi. Tetapi konfigurasi DHCP-nya belum. Sekarang kita akan mengkonfigurasi DHCP server. Klik dan pilih CLI. Perintah awal adalah saya akan mengaktifkan dulu DHCP servernya. Di perintahnya adalah saya membuka contekan dulu guys, karena saya sudah lupa guys. IP DHCP pol name, enter. Betul. Kemudian pilih lagi scriptnya, yaitu apalagi nih guys, default strip ya, default strip router. Ini nggak bisa strip, saya pakai strip ini aja, strip router. Nah, default router. Berapa IP-nya? Saya masukkan IP saya dong, 192.168. Salah. 192.168.3 kemudian titik 1. Nah, kita akan memberi IP tuh. Enter. Sudah ya, IP sudah masuk. Sekarang kita akan memasukkan networknya, network. Nah, gitu. 192.168.3.0. Ingat sekali lagi, IP 3 ini untuk access point ya. Dan sekarang kita lagi konfigurasi DHCP full name. Enter. Network. Oh iya, kurang. Dia ada keterangan incomplete comment. Kurang subnetnya. 255.255.255.0. Nah, gitu. Kemudian setelah ini kita buat network, kita tambahkan lagi DNS-nya, DNS server ya. DNS strip. Nggak bisa lagi stripnya, saya tambahkan di sini. Strip server. Nah, gitu. Nah, kok munculnya gini? Kita cek sini dulu, ada masalah nih sepertinya. Coba saya enter dulu. Oke, kita masukin ulang ya. DNS strip server. Nah, 192.168.3.1. Nah, menyesuaikan IP yang kita buat. Enter.
Sekarang yang terakhir yaitu membuat sebuah IP rank yang berfungsi sebagai IP untuk membatasi jumlah klien yang akan dihubungkan gitu. Klien kita kan ada 4 nih, ada 4. Kita akan membuatnya banyak dan lebih dari 4. Perintahnya adalah IP DHCP excluded. Nah, gitu. Strip address. Perhatikan dalam penulisan sebuah skripnya itu jangan sampai salah. Kalau salah dia akan seperti ini munculnya, incomplete comment. Nah, keterangan tulisan Anda itu salah, mungkin bahasanya 192.168.3.1 spasi 192.168.3.20. Jadi antara 1 sampai dengan 20. 1 sudah digunakan oleh router. Jadi sisanya tinggal 2 sampai dengan 20. Artinya itu yang terhubung IP ini itu sampai batas 20 dengan jumlahnya 19. Kalau tadi kliennya hanya 4 berarti sisanya masih banyak. Kita enter. Selesai. Sekarang finish. Kita cek deh. Finish ya. Kita cek di PC ini tadi, di desktop, kemudian pilih ke IP4. Berhasil tuh, sudah masuk. Ini kan dapat 21. Berhasil. Sekarang kita cek di laptopnya apakah berhasil juga. Berhasil juga dah. Berhasil. Yang terakhir pada router pertama, router 0 yang terakhir. Buat pada access point ini menjadi access point atau wifi yang ada passwordnya atau ada sandinya. Itu ya, cara membuatnya seperti apa supaya ini ada password sandinya. Itu kamu klik aja, kemudian pilih desktop. Nah, ada muncul satu aplikasinya, cuman satu, dan kamu tulis di SSID ini menjadi nama siapapun boleh, atau nama saya Yogi ya, Yogi aja deh gitu. Dan di sini kita authentication-nya atau encrypts daripada sandinya ini kita pilih WPA2 PSK ya. Pilih WPA2 PSK. Kemudian sandinya masukkan sini. Di mana masukin sandinya ini? Nah, di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya masukkan sandinya sampai 8. Kemudian apply change dan pilih oke. Simak berikut ini. Apakah terhubung seperti awal tadi? Dia tidak akan terhubung. Kenapa? Karena access point ini sudah kita berikan password atau sandi. Artinya klien yang akan terhubung pada access point ini harus memasukkan password dan sandi juga. Oke, caranya seperti ini. Saya masuk dari yang atas dulu, kemudian saya pilih desktop, dan di sini saya pilih PC wireless. Oke, SSID tadi kan namanya adalah Yogi ya, Yogi. Sandinya apa? Sandinya kita pakai WPA2 PSK, harus disamakan ya. WPA2 PSK. Nah, ini Don. Sandinya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8. Setelah itu apply change. Kita lihat apakah terhubung. Kalau tidak terhubung, kita pindah ke bawah. Kita cek yang di sini. Mungkin dia lama. Kita pilih ke salah. Kita pilih di mana nih? Di laptop, desktop, di PC wireless. Kemudian di sini defaultnya kita rubah lagi jadi Yogi. SSID-nya Yogi. Kemudian authentication-nya menggunakan WPA2 PSK, dan sandinya juga 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian apply change. Masih tidak terhubung. Kita cek lagi di access point-nya. Apabila tidak terhubung, ada yang salah kemungkinan. Kita cek di sini SSID-nya sudah benar, Yogi. Kemudian sandinya 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus encryption tipenya harus AES. Oke, kita coba lagi. Di smartphone dulu deh. Desktop. Terus di PC wireless.
Ini wireless 0 kita masukkan sini Yogi ya. Pakai WPA2 PSK juga kan tadi, WPA2 strip PSK down. Kemudian ininya AES ya, AES. Nah, down sandinya 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian apply change. Kita cek. Oke, nah baru terhubung. Berarti di sini tadi salahnya di situ. Coba kita jajal nih. Desktop ke PC wireless. Kemudian di sini, nah di sini kita salahnya harusnya pilih AES ini karena inscriptionnya dia samain. Kemudian apply change. Oke, terhubung juga. Dan di sini kita coba lagi jajal di PC wireless, kemudian di AES juga down, apply change. Oke, terhubung juga. Dan sekarang di tablet yang terakhir, desktop, kemudian pilih WPA wireless. Dan di sini kita ambil WPA2 PSK down. Di sini AES juga ya, down. SSID-nya adalah kita buat Yogi gitu ya. Sandinya 1 2 3 4 5 6 7 8. Apply change. Oke. Oke. Pada router pertama konfigurasi sudah selesai, sudah finish. Sekarang kita akan mengkonfigurasi router yang nomor 1 atau nomor 2 itu ya. Kita akan menambahkan IP lagi pada router kedua. Ini IP-nya saya buat 192.168.4.1/24. Ini IP-nya untuk yang ke bawah ya. Lalu alat yang saya akan tambahkan di router 2 ini adalah switch. Oke, switch. Nah, jadi ini menggunakan switch. Kenapa saya menggunakan switch? Ya, karena saya yang membuat. Terserah saya yang buat, mau gimana juga. Mengerti? Kalau di sini dia menggunakan, ini kan dia menggunakan DHCP server ya. DHCP server. Sekarang yang di sini, yang kedua ini kita menggunakan statik. Statik ya. Statik. Nah, statik, IP statik ya, manual. Ini IP statik manual dan ini IP otomatis. Lalu kamu hubungkan ini, connect ke switch menggunakan cross kabel, yaitu kabel strike. Nah, jadi ambil kabel strike, hubungkan di FE1. Ingat ya, ini FE1 router ya, ke busing. Ini terserah kamu mau yang mana, karena switch itu adalah alat hanya sebagai terminal saja, seperti listrik gitu. Kayak terminal listrik, kalau kita hubungkan langsung terkoneksi, tidak dikonfigurasi. Saya hubungkan ke sini, klik. Oke, masih merah. Oke, kita akan ada tugas lagi nih di router kedua. Lakukan dengan cara yang sama seperti router yang ke 0 ini. Saya klik, kemudian saya klik CLI, IP-nya 4 ya, kemudian enter. Nah, baru kita tulis enable. Kok enable gitu? Salah guys. Ini enable-nya, enter. Waduh, ngelak ini, nyangkut. Kita keluar dulu, masuk lagi. Kontrol. Oke. Enable. Nah, enable gini ya. Lalu kita masukkan ke FA1_0 ya, untuk ke switch ya. Awal perintahnya adalah konfigure, kemudian enter. Lalu nah, dimasukkan interface kabel yang terhubung pada switch itu tadi, di INT FA1_0, enter. Lalu tambahkan IP-nya ADD 192.168.4.1, kemudian subnetnya masukkan juga sini 255.255.0, lalu enter. Kemudian pilih lagi no shoot, enter.
enter lagi. Kita cek apakah sudah hijau. Nah, sudah ya. Dia sudah hijau atau sedang melakukan ini ya, apa? Loading lah gitu, loading. Makanya ini masih kuning. Lalu apa saja alat yang akan kita masukkan di suite? Nah, kita cek pada gambar yang sudah saya buat, laptop, server, dan PC ya. Kita ambil laptop di sini. Oke, saya ambil laptop, saya taruh sini. Kemudian saya ambil lagi server, saya taruh sini. Saya ambil lagi PC, saya taruh sini. Capek juga saya ngomong-ngomong terus dari tadi ya. Setelah itu saya ambil lagi apa ini ya? Modem. Sekarang saya ambil modem deh. Di wireless. Bukan, salah. Di one. Nah, ini kabel modem. Kabel modem saya ambil, saya taruh sini. Kemudian saya ambil lagi printer. Nah, printer ya. Tuh, sudah terhubung kan? Sekarang hijau semua. Ini sekarang kita akan menghubungkan menggunakan apa saja kabelnya. Laptop connect ke suite. Saya gunakan kabel Strike. Oke, terhubung. Server connect ke suite. Saya menggunakan kabel Strike. Oke. PC1 saya connect ke suite. Saya menggunakan kabel Strike. Nah, lalu PC2 ini saya akan sharing ke PC1 tanpa harus mengambil ke suite. Saya akan mengkoneksikannya dengan kabel USB saja deh, USB. Post cable kita cari USB, ini ada USB 0 ya. Kemudian samakan juga USB 0, jangan mencong-mencong. Nah, terkoneksi. Printer pun kita koneksikan juga dengan kabel UTP, yaitu Strike. Nah, ini sudah tidak ada portnya lagi switch-nya ya. Sudah tidak ada portnya lagi. Kita tambahkan dulu portnya. Bagaimana? Saya klik di sini. Kemudian saya pilih physical. Saya matikan. Saya ambil ini portnya. Saya tambahkan satu aja. Hidupkan dan balik. Nah, kita coba tes ya. Saya connect ke printer pakai kabel Strike juga ya. Nah, sudah ada kan portnya. Ini yang kita tambahkan barusan. Strike juga. Nah, ini adalah port untuk menginputkan kabel fiber optik. Di sini ada yang salah. Saya ada yang salah, kurang ini nih, kabel ini salah. Harusnya ini kabel fiber optik. Ini saya hapus dulu. Yes, kita akan menghubungkan dengan kabel fiber optik ya. Connect ke server PT. Post, kita pilih yang fiber. Nah, ini fiber ke FE41 dan ke FE0 ini ya. Servernya tidak ada fiber optik, guys. Berarti server ini harus kita setting dulu. Klik di physical. Nah, kita akan mengganti LAN ini. Nah, ada aja tambahannya. Kita tambah aja di sini. Matikan dulu. Kita tambahkan aja untuk port fiber optiknya ini. Nah, jadi ada dua ya. Saya hidupkan kembali. Saya klik di sini. Kemudian saya akan hubungkan connect ke server PT dengan kabel fiber optik. Nah, sudah ada kan? Sini ke sini. Oke. Tuh, berbeda dia. Sekarang adalah modem. Modem ini kita hubungkan juga connect ke suite dengan kabel Strike juga. Port 1 dan sini. Oke, terhubung. Oke. Kemudian setelah ini terhubung, kita akan menambahkan TV ya. Biasanya kalau orang masang WiFi di rumah itu udah ada cloud sama TV-nya, TV internet. Saya akan tambahkan TV di sini. Nah, TV dia tidak bisa menggunakan kabelan atau kabel lainnya atau fiber optik. Dia bisa hanya menggunakan kabel koaksial. Ya, kabel koaksial saya hubungkan, coba kita jajal. Nah, dia hanya menggunakan kabel koaksial, port 0 dan port 0 ini. Dan akhirnya terhubung pula di sini, tetapi dia masih merah. Kita cek di sini, dia masih merah tuh, tidak terhubung. Oke, lanjut. Karena di sini statik, kita tidak usah mengkonfigurasi lagi di sini dengan DHCP server ya. Coba kita cek di laptop deh. Laptop kita desktop, kita cek di IP4. Tuh kan. Kalau DHCP dia
kosong. Karena apa? Karena tidak dikonfigurasi. Artinya kita buat yang statik, input secara manual. Caranya, ini kan IP-nya 4.1, berarti di sini harus bukan 1. Misal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Contoh yang laptop 1 ini kita akan buat 2 deh, 2. Kita buat 2, 192.168.2.4.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya kita masukkan gateway-nya yang router ya, 4.1. Oke, setelah itu apply change. Sudah. Kemudian di sini servernya juga kita tambahkan di sini, desktop lagi. IP 4 kita tambahkan berapa? 3 ya, 192.168 4.3. Subnetnya 255.255.255.0, dan di sini masukkan IP servernya adalah 4.1. Apply change. Kemudian kita lagi di sini PC1 ini kita klik lagi, kita tambahkan lagi desktop. Ini kita membuatnya statik ya, manual ya di sini. 192.168.4.4 255.255.255.0, dan di sini default gateway-nya punyanya server titik 1, punyanya router. Apply 4 sudah, 2, 3, 4. Ini juga kita buat 5 di sini. Desktop kita buat 5, 192.168.4.5 255.255.255.0, dan di sini IP dari ininya router. Apply sekarang 5, dan di sini kita buat 6 printer. Apakah bisa kita isi IP? Oh ya bisa. Kita isi IP di sini statik ya, kita IP statik, tapi dia menggunakan, oh ini salah, sorry. Kita menggunakan IP 4 ya. Sama 192.168.4.6. Ya, 6 sekarang. 255.255.255.0. Setelah itu yang bawahnya kita input code-nya 192.168.4.1. Apply. Ini ada yang kurang? Ada apa? Oh, ini kurang. Subnetnya kurang 5. Terlalu ngebut, guys. Karena biar ngeburu waktu. Printer sudah 6. Sekarang kita isi yang modem ini, PT. Oke, jadi modem ini tidak bisa dikonfigurasi ya. Karena modem ini dia harus terhubung melalui pusat pengendali internet atau ISP-nya. Berarti IP-nya juga TV bisa kita setting? Tidak bisa. Ini hanya sebuah pemanis saja supaya tahu bahwa ini menggunakan kabel koaksial. Sekarang kita akan testing, uji coba ya, dengan cara kirim pesan dari PC ini. Ini sudah selesai ya, sudah selesai, beres. Kita coba tes. Ini saya kirim pesan sampel PDU ke temannya sebelah dulu. Nah kan tidak muncul ya. Untuk memunculkannya pilih more, dan more sini pilih skenario. Sukses guys. Nah berhasil. Sekarang saya coba antara router ke router. Simple. Saya cek ke sini. Violet. Jangan kecewa. Kita coba satu kali lagi. Biasanya seperti itu. Di sini dia harus coba 2 kali. Simple PDU ke sini. Nah, pada testing kedua ini sukses. Oke, kita delete, kita cek lagi nih. Sekarang kita akan silang antara sini dan sini, ya. Kenapa? Ini kan IP-nya ada 1, 2, 3. Artinya rank yang berbeda itu apakah bisa terhubung atau tidak? Tanyakan pada peta. Kita coba. Kita akan menghubungkan ini ke laptop aja deh, dengan satu buah pesan pada ini. Klik, kemudian pilih sampel PDU dan ke laptop. Violet. Oke. Dia Violet ya. Kenapa Violet? Karena ada yang kurang konfigurasi kita ini. Kita cek lagi, kita cek di skenario lagi apakah berhasil. Violet lagi. Kita coba lagi di sini, sampel PDU ke sini. Ternyata masih Violet. Jadi kesalahan terakhir kita adalah tidak bisa mengirim ping antara router 1 dan router 2
Kenapa? Karena segmennya sangat jauh dan berbeda ya. Karena 3 IP ini akan kita gabungkan. Caranya adalah kita akan merouting antara router 0 dan router 1, yaitu router 0 harus mengambil IP pada router 1 dan sebaliknya router 1 harus mengambil IP yang ada di router 0. Caranya begini. Saya masuk pada router 0, berarti saya harus mengambil IP 4 dan 2 ya. Saya klik, saya LI dan saya pilih enter di sini. Oke, saya tulis enable, ulang lagi dari awal. Configure, enter, lalu enter. Nah, di sini tulis IP router 192.168. IP yang ada di router 1 tadi kan berapa? Yang ke hub atau switch itu adalah 4 ya. 4.0. Nah, jadi terus masukkan subnetnya 255.255.255.0. Lalu spasi lagi, isikan yang ada di router 1 yaitu untuk IP yang nomor 2 192.168.2.2. Nah gitu. Ini kita di router 0 ya, tapi yang kita masukkan IP yang ada di router 1. Enter. Oke, kita cek nih, ini 4.0 2.2. Nah 4.0 yang harus kita isi. Kenapa nggak 1? Karena itu harus ngikutin networknya harus 0. Kalau ini kita harus ikut 2.2. Dan sebaliknya kita ke router 1, kita harus memasukkan 3.0 dan 2.1. Router 1 saya klik dan saya enter, lalu di sini tulis enable, enter, configure, enter, lalu sama, lakukan dengan cara yang sama. 192.168.3 ya tadi ya, 3.0 255.255.255.0. kemudian 1921 salah guys, 192.168 2 kemudian 1. Nah ya kan, betul kan? Nah seperti ini, kemudian enter. Selesai. Konfigurasi finish sampai sini. Kita cek apakah benar sudah terhubung. Saya klik di sini dan saya kirim sampel ke laptop. Oke, kita lihat di more dan skenario sini. Tuh hasilnya. Kita coba lagi di laptop sini. Kita kirim pesan ke printer deh. In progress, violet. Kita coba lagi. Kenapa dia violet? Kita coba lagi ke printer. Nah, sukses tuh dia. Kita sudah bisa mengakses ini printer. Kita coba lagi di simple PDU ke server deh. Sekarang pakai fiber optik violet ya. Kita coba sekali lagi. Nah, kita coba 2 kali sekarang ke fiber optik ini server. Progresnya adalah violet. Sekarang kita akan coba dari laptop sini ke dari laptop ke laptop sini dulu deh. Nah, sukses. Artinya itu adalah kenapa dia terjadi violet, itu karena banyak kabel yang saya gunakan itu tidak sama. Ini kan dia pakai strike dan ini pakai fiber optik. Kemungkinan di sini ada alat tambahan, yaitu kalau dalam aslinya kita perlu yang disebut dengan OTD gitu atau OTB banyak. Artinya ini sudah terhubung ya antara sini dan sini, sudah sukses. Jadi sekian dari saya. Kemungkinan ini saja dulu materi yang saya sampaikan pada video saat ini. Nanti saya akan membuat video lagi mengenai pembelajaran di bidang komputer. Jadi untuk teman-teman semua, adik-adik semua, silahkan dipelajari, dipahami lah, seperti inilah bentuk pemahaman saat kita bekerja di lapangan nanti setelah kita menggunakan alat aslinya. Gitulah untuk pandangannya hampir 11-12 ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Apabila saya ada tutur kata dalam pembicaraan salah atau selengean, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.